Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya anak semua? Itu kelas, siapa yang tidak datang hari ini? Anak-anak sekalian, pelajaran kita pada hari ini ialah sejarah kebudayaan Islam, di mana sejarah kebudayaan Islam ini seperti yang sudah sama-sama mungkin kita ketahui, bagi anak-anak sekalian, sejarah kebudayaan Islam adalah merupakan salah satu pelajaran yang penting di sekolah madrasah. Karena kenapa? Karena dalam sejarah pembelajaran atau sejarah kebudayaan Islam, kita bisa melihat bagaimana perkembangan Islam mulai dari pra-Islam sampai sekarang. Termasuk yang kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan sejarah Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Mari kita melihat ya, mari kita mendengarkan dan melihat ada di layar papan kita terkait dengan yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya. Ada Khulafaur Rasyidin, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Anak-anakku sekalian, bisa kita membaca di papan tulis. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kalimat, yaitu pertama dari kata-kata khulafa dan yang kedua Rasyidin. Menurut bahasa, khulafa artinya adalah pengganti, sedangkan ar-Rasyidin adalah artinya yang mendapat petunjuk. Nah, bisa kita gabungkan, berarti kata-kata Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Nabi setelah Rasulullah SAW wafat, tetapi bukan sebagai Nabi, melainkan halnya adalah sebagai pemimpin. Ya. Jadi kenapa rupanya Khulafaur Rasyidin ini? Karena ternyata setelah Rasulullah wafat, sebenarnya sebelum wafat Nabi tidak dijelaskan Nabi siapakah yang menggantinya sebagai pemimpin. Ya, tidak dijelaskan Nabi. Tidak ada pernyataan Nabi, tapi tanda-tanda sebenarnya ada dijelaskan oleh Nabi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan kepemimpinan, yaitu dengan mengadakan yang namanya musyawarah. Ini pun berangkat menuju rumah yang bernama tadi Saqifah Bani Sa'idah, dan terjadi di sana gejolak antara kaum Ansor dan Muhajirin, dan ini merupakan perselisihan pertama yang terdapat pada kaum muslimin ketika itu terkait dengan penggantian atau proses pelantikan ataupun yang menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu. Ya, sehingga setelah terjadi perselisihan pendapat, maka kaum muslimin pun menyetujui yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Pertama sekali memang Umar yang mengusulkan Abu Bakar yang mengusulkan kandidat dari mereka, yaitu Umar ataupun Sa'ad bin Ubadah. Setelah itu Umar tidak setuju. Apa katanya? Justru Anda lah wahai Abu Bakar yang menjadi pemimpin kami. Kenapa mereka mengatakan, atau kenapa Umar mengatakan seperti itu? Ada alasan. Alasan Umar yang menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin, pertama sebenarnya inilah yang dia bilang tadi, bahwasanya terkait dengan walaupun tidak ditentukan oleh Rasulullah siapa menjadi pemimpin Islam setelah dia wafat, sebenarnya tanda-tanda ada. Apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, siapa kawan Rasul? Kamu, kata Umar kepada Abu Bakar. Ketika Rasulullah sakit, inilah yang paling jelas. Rasul masih ada. Ketika Rasulullah sakit, siapa yang menjadi imam kaum muslimin wal muslimat ketika salat wajib? Kamu, kata Umar kepada Abu Bakar. Maka tidak ada lagi alasan yang tepat
atau alasan mengelak oleh Abu Bakar As-Siddiq supaya ditunjuk menjadi khalifah. Itulah singkat ceritanya sejarah pelantikan khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang kita lihat di papan tulis, ya. Abu Bakar As-Siddiq anak buah ataupun anak buah sekalian adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Ternyata Abu Bakar itu bukan nama aslinya. Kita kenal dia Abu Bakar, ternyata namanya bukan Abu Bakar. Siapa nama aslinya atau siapa namanya sebelum Islam? Ternyata namanya sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Namanya sebelum Islam Abu Bakar itu adalah Abdul Ka'bah. Dan nama aslinya ternyata Abdullah bin Abi Quhafah. Nanti kalau kita siapakah nama asli Abu Bakar? Ternyata nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, keturunan Bani Tamim, Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwa bin Quraisy dan Al-Quraisy. Artinya dia merupakan orang Quraisy. Kemudian jelas di sini dijelaskan bahwa Abu Bakar itu lahir pada tahun kedua tahun gajah. Artinya setelah 2 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Pertanyaanku ya sama kita, mana lebih tua Abu Bakar dibanding Rasul? Iya, jelas ya. Karena Rasulullah itu tepat lahirnya pada peristiwa tahun gajah, sedangkan Abu Bakar dijelaskan oleh para ulama-ulama, beliau itu lahir pada 2 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Yang baik, walaupun dia sebelum masuk Islam. Kenapa ya? Karena Abu Bakar itu ternyata dia sudah memiliki ikatan persahabatan yang sangat dekat dengan baginda Nabi, meskipun dia belum masuk Islam. Itulah karakter Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia mendapat gelar As-Siddiq atau orang yang jujur. Umar nama lengkapnya tetap Umar. Ada sahabat yang pertama tadi nama lengkapnya Abu Bakar, Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah. Ternyata Umar beda. Umar terkenal dengan yang kita kenal sekarang dengan nama Umar. Ternyata memang nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabi'ah bin Abdullah bin Qurib bin Raja'ah bin Ali bin Ka'ab. Dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Kemudian Umar lahir dari kalangan bangsawan, berbeda dengan Nabi kita. Ya, Umar lahir dari kalangan bangsawan. Sebenarnya Umar ini orang yang bangsawan yang kaya-raya dia. Ya, kenapa kita tahu Umar ini dari kalangan bangsawan? Karena Umar, meskipun dia masih kecil ataupun meskipun dia masih muda, dia sudah bisa membaca dan menulis. Berbeda dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Makanya kalau dia sudah pandai membaca dan menulis, itu artinya memang dia adalah orang yang istimewa. Seperti halnya yang kita lihat pada kepribadian Umar bin Al-Khattab. Namun ternyata kehidupan Umar, Umar yang kita kenal dengan Umar bin Khattab, kehidupannya sebelum dia Islam ternyata sama dengan orang-orang jahiliyah. Apa yang dilakukan semasa hidup jahiliyah? Umar pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Umar pernah membunuh atau mengubur putrinya hidup-hidup. Ini adalah merupakan kebiasaan jahiliyah. Kemudian apa lagi kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh Umar sebelum Islam? Termasuk mabuk. Makanya jahiliyah itu bukan artinya memang dia tidak pintar, tetapi jahiliyah yang di sini sebenarnya jahiliyah tentang peradaban, tentang akhlak, tentang etika, yang tentunya Umar ini orangnya sebenarnya tadi sudah jelas kan? Orangnya yang sudah pandai membaca, pandai menulis, bahkan banyak keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Umar, tetapi karena dia belum Islam, masih terikut dia dengan kebiasaan jahiliyah, yaitu termasuk membunuh putrinya dengan mengubur hidup-hidup dan suka mabuk-mabukan.
Itu dia masa lampau atau masa hidup kelamnya Umar bin Khattab. Dan tatkala beliau Islam, sejarah unik terjadi ketika Umar bin Khattab Islam, yaitu berawal dari ketika dia mendengar adiknya sendiri yang bernama Fatimah masuk Islam. Seperti itulah kadang-kadang hidayah itu ya datang. Ternyata Umar bin Khattab yang sudah sama-sama kita kenal, karakternya keras, tegas. Bahkan ketika pada saat itu dia ingin sekali membunuh Nabi. Sebelum dia sampai ke rumah Nabi, ada orang yang bercerita kepadanya bahwasanya adiknya sendiri telah masuk Islam. Inilah titik awal masuk Islamnya Umar yang kita kenal dengan gelar Al-Faruq, orang yang tegas. Makanya Umar ini tidak tanggung-tanggung. Bahkan di dalam satu riwayat, bukan saja manusia yang takut kepada Umar, setan saja pun takut sama Umar. Kita kadang-kadang takut sama setan. Dari pematerian yang baru kita sampaikan, tentunya ada beberapa hal yang telah kita peroleh. Namun seperti itu, anak-anak biasa sekalian, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian kedua, bagaimana sejarah Khulafaur Rasyidin terbentuk dia dan siapa-siapa saja yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan yang ketiga, siapa itu Abu Bakar. Kemudian yang keempat, siapa itu Umar. Ada lagi yang belum paham? Oke. Coba ditanyakan, apa yang mau ditanyakan terkait dengan apa? Apa yang tadi pihak pengertian Khulafaur Rasyidin? Iya, Khulafaur Rasyidin yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin tentunya adalah orang-orang yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Perlu di sini Buya garis bawahi kembali, yang menggantikan di situ bukanlah fungsinya sebagai Nabi dan Rasul, melainkan adalah sebagai pemimpin umat Islam. Karena Nabi kita itu bukan hanya dia sebagai Nabi saja dan bukan hanya sebagai Rasul saja, namun Nabi kita itu juga merupakan seorang pemimpin kaum muslimin wal muslimat. Jadi itulah anak-anak dia sekalian yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang mendapat atau orang-orang yang diberikan Allah petunjuk dan mereka itu yang menjadi pengganti Nabi. Itu dia Khulafaur Rasyidin. Ada lagi anak-anak ya? Ya. Siapa yang lihat nama Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam? Oke. Nama Abu Bakar As-Siddiq, ya tentunya kalau awalan Abu biasanya kalau di Arab anak-anak ya perlu kita tahu juga ini. Kalau dia Abu, asal kata daripada Abu ya tentunya itu bukanlah nama asli pada umumnya. Meskipun ada juga memang nama aslinya. Kalau di daerah kita biasanya kalau Abu ya memang itulah namanya. Tapi kalau di Arab, kalau Abu itu pada umumnya meskipun ada tapi tidak banyak, itu sebenarnya bukan nama asli. Ya, ternyata Abu Bakar itu memiliki nama asli adalah Abdullah bin Abi Quhafah namanya. Siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi dia terkenal dengan nama yang bukan asli, yaitu kita tahu dia adalah Abu Bakar. Tapi ternyata itulah keunggulan dan keutamaan. Ketika kita belajar tentang sejarah ini, tentunya tahu kita apa itu yang disebut dengan Abu Bakar, siapa nama aslinya, dan tentunya yang paling tinggi tentunya nanti kita bisa meniru karakternya Abu Bakar As-Siddiq. Oke, itu ya. Oke, berikutnya ada lagi anak-anak ya yang ingin ditanyakan terkait materi kita. Oke. Apa gelar yang diberikan Nabi kepada Allah? Oke, gelar yang diberikan Nabi kepada Abu Bakar tentunya sudah sama tahu kita, walaupun mungkin ada sebagian juga yang kurang tahu ya. Gelarnya adalah As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah orang yang membenarkan. Asal kata Siddiq itu adalah ya seperti yang kita tahu, Nabi itu wajib memiliki sifat yang namanya Siddiq, jujur, terpercaya. Makanya Abu Bakar ini adalah orang yang terpercaya, orang yang
bahwa Islam mikrotnya Nabi. Tatkala orang-orang Quraisy bertanya kepada Abu Bakar terkait dengan Nabi kita Isra wal Mi'raj, apa kata Abu Bakar? Siapa yang mengatakan peristiwa itu, kata Abu Bakar? Apa kata orang Quraisy? Sahabatmu, yaitu Muhammad. Oh, kalau Muhammad yang menanyakan atau Muhammad yang menyatakan bahwasanya dia berangkat mulai dari Makkah sampai ke Palestina dan sampai ke Sidratul Muntaha, pasti itu benar. Nah, mulai dari situlah ada sebagian ulama mengatakan dia mendapat gelar dengan as-siddiq. Oke, saja ya. Ada lagi yang ya? Ada ya? Apa lagi, Mas? Oke, terkait dengan materi kita yang terakhir tadi yaitu Umar bin Khattab. Namanya tetap Mang Umar bin Al-Khattab, ya. Nama aslinya memang Umar bin Al-Khattab. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tadi nama aslinya Abdullah, sedangkan Umar tetap namanya Umar bin Al-Khattab dan merupakan orang Quraisy. Bahkan kalau kita lihat sejarah yang lebih detail lagi, lebih panjangnya lagi, ternyata Umar ini termasuk masih satu keturunan dengan Nabi. Nah itu dia. Kenapa? Karena Umar ini masih suku Quraisy, samaannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, masih keturunan dengan Nabi. Dan kalau kita kaitkan dengan daerah kita, Umar ini ternyata merupakan daripada, kalau bahasa daerah kita, tulangnya Nabi. Kenapa? Karena dari putri Umar ini sendiri adalah salah satu di antara istri Nabi yang bernama Hafsah. Makanya Umar ini bisa juga dipanggil dengan Abu Hafsah dan bisa juga dipanggil dengan Umar bin Al-Khattab, dan gelarnya adalah Al-Faruq, yaitu yang memudahkan antara hak dengan yang batin. Jadi barangkali kalau tidak ada lagi yang ingin anak dia tanyakan, itulah dia terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi ingin menyimpulkan, yang pertama ialah pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah merupakan orang-orang yang mengganti ataupun yang melanjutkan kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka itu cuma 4 orang. Ya, 4 orang yang berhak, kata ulama kita, yang berhak dipanggil dengan kata-kata Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama Abu Bakar, dipanggillah khalifah pertama. Kedua Umar, dipanggillah khalifah kedua. Ketiga Utsman, dipanggillah khalifah ketiga. Yang keempat adalah Ali, dipanggillah dia khalifah yang keempat. Meskipun setelah Ali nanti ada khalifah yang kelima yaitu Hasan bin Ali, tapi Hasan bin Ali tidak berhak lagi mendapat gelar dengan kata-kata Khulafaur Rasyidin. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan Abu Bakar. Abu Bakar sudah sama-sama kita jelaskan tadi. Abu Bakar adalah merupakan sahabat Nabi sekaligus khalifah pertama. Beliau masuk Islam, orang yang pertama masuk Islam. Kalau kita ibaratkan ranking pertama adalah Abu Bakar lah itu. Kenapa Bu ya? Karena Abu Bakar lah orang yang pertama sekali masuk Islam, dan Islamnya tidak ada penolakan sedikit pun. Begitu Nabi kita mengajak ke Islam langsung bahasa tanah Olo. Iya, tidak ada tawar menawar. Itulah mulusnya, itulah polongnya, itulah erangnya, itulah bagusnya karakternya Abu Bakar, karena dia sudah betul-betul mengenal karakter Nabi, sudah betul-betul tahu bagaimana dengan Nabi. Maka ketika Nabi kita mengajak beliau Islam, tidak ada tolakan sedikit pun. Berbeda nanti dengan Umar. Umar sudah tahu kita, Umar ini adalah merupakan sahabat kedua yang merupakan Khulafaur Rasyidin, dan sejarah filmnya sudah sama-sama kita tahu tadi atau sudah kita jelaskan tadi. Ternyata Umar ini sebelum Islam pernah melakukan dosa yang besar, yaitu memukul putrinya sendiri di mulut, sekaligus dia termasuk adalah pecandu mabuk-mabukan. Jadi barangkali ini sajalah dulu yang ingin kita sampaikan pada nabi sekalian. Kelak nanti mudah-mudahan kita menjadi orang-orang nomor 1 di dalam Islam ini, meskipun kita bukan Abu Bakar namanya, bukan Umar namanya, tetapi karakter, sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar itu bisa kita adopsi kepada diri kita. Barangkali ini saja dulu pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita bawa dan kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, maka kita tutuplah pelajaran kita ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.